Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi dalam pertemuan P2K2 KPM PKH Desa Niron. Ya, puji syukur kehadirat Allah. Selawat salam kita sampaikan dari Nabi besar Muhammad SAW. Ibu-ibu, bulan lalu dalam pertemuan P2K2 kita telah belajar cara menabung. Masih ingat ibu-ibu? Masih. Alhamdulillah. Jadi hari ini pertemuan peningkatan kesejahteraan keluarga P2K2 hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memulai usaha. Ini telah ada flipchart di sini sudah kita tempelkan. Nampak ibu-ibu bisa baca? Bisa. Nah, ya. Ada ayo bangun usaha yang langgeng untuk menambah pendapatan. Nah, sebagaimana telah kita tiap bulan kita belajar, kadang-kadang ibu-ibu merasa bantuan sosial yang diterima itu kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Betul apa betul? Betul. Betul ya. Namun ada juga yang cukup ya kalau kebutuhan, tapi tidak bisa menampung semua keinginan. Namun kalau memenuhi kebutuhan, insya Allah bisa diatur ya. Kalau uang tidak cukup ya diatur ini gitu. Nah, dalam memulai usaha ibu-ibu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dulu, kita rencanakan dulu usahanya. Jangan asal memulai usaha. Kalau asal memulai usaha tanpa rencana itu namanya ikut-ikutan. Nah, ikut-ikut gua Aceh. Gua mekat dan mekat. Nah, tapi ini harus kita rencanakan dulu. Apa saja yang harus kita rencanakan? Nah, yang pertama, menentukan ide usaha. Ide usahanya apa? Apa yang cocok? Misalnya di Desa Niron ini. Di Desa Niron ini tidak ada kedai sayur, kelontong. Kita buka, kita coba dulu idenya, ide jualan sayur. Atau ikan. Di sini kan nggak ada nih yang jual ikan. Paling ada ikan keliling ya. Gitu ya. Nah, ikan. Tentukan dulu ide usahanya yang cocok apa. Kemudian siapakah target pembelinya? Kalau sayur targetnya ibu-ibu memasak ya. Kemudian ikan juga begitu, ibu-ibu rumah tangga yang menjadi target. Nah, kemudian bagaimanakah untung bisa kita dapatkan? Nah, dalam usaha, tujuan usaha kan mendapat untung, ya. Jadi jangan sampai usaha cari rugi pula. Tujuan kita nanti mencukupi kebutuhan rumah tangga malah jadi rugi. Nah, makanya kita harus perhatikan dulu bagaimana untung bisa didapat. Misal, ini saya beli bayam dari petani satu ikat 1.000. Jadi kita harus jualnya minimal berapa? 2.000. Untuk mendapat 2.000 atau 1.500. 1.500. Itu agar bisa dapat untung. Nah, hal-hal yang begitu harus kita pertimbangkan. Kemudian selanjutnya, apakah penyebab kegagalan usaha selama ini? Nah, kita harus pikirkan juga kemungkinan gagalnya. Seandainya nanti gagal bagaimana? Bisa contoh di sini Ibu Lili tidak bisa bersaing dengan penjual ikan segar. Nah, Ibu Lili ini kebetulan dia ide usaha dia jual ikan segar. Nah, sedangkan penjual ikan segar yang ada di Simpangan Negalong atau Simpang Lambaru misalnya, mereka bisa jual lebih murah dari Ibu Lili. Nah, ini misalnya gini, Ibu Lili ini tidak sanggup bersaing dengan penjual ikan lain. Bisa jadi ikan yang Ibu Lili jual itu lebih mahal atau kurang segar, kurang menarik. Nah, caranya supaya ide usaha ini jalan, nanti kita harus bisa menjual ikan bila perlu lebih murah dari penjual lain. Nah, dengan catatan tidak mengalami kerugian. Paham Ibu ya? Nah, jadi perlu kita pertimbangkan penyebab kegagalannya. Kemudian selanjutnya di poin 3AB22 ini mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Nah, hal yang mendukung usaha, kekuatan dan peluang. Jadi kita perlu nilai juga kelayakan usahanya ibu-ibu. Kalau misalnya kita jual sayur segar, jadi sayur-sayur itu layak nggak kita pasarkan? Sayur yang kita beli itu layak dipasarkan. Kemudian
selanjutnya menghambat usaha, hal-hal yang merupakan kelemahan yang bisa mengancam dan menghambat usaha. Jadi misalnya di sini apa saja kekurangan usaha kita dibanding usaha orang lain yang sejenis. Kemudian apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif. Jadi perlu juga kita pertimbangkan hal-hal yang menghambat. Misalnya seperti saya jelaskan tadi, kita bandingkan ikan yang kita jual ini dengan penjual ikan di tempat lain. Jadi dari ikan yang akan kualitas ikannya, kemudian harganya dan sebagainya. Nah, kemudian setelah menentukan ide usaha dan menilai kelayakan usaha, selanjutnya kita juga perlu perhatikan anggaran usaha. Jadi kita harus menyusun juga anggaran usahanya ibu-ibu, karena usaha kita kan mencari keuntungan bukan kerugian, ya kan? Jadi perlu kita rincikan anggaran usaha per minggu. Nah, di keterangan ini ada pinjaman modal. Modal awal yang kita keluarkan itu berapa? Misalnya 500.000. Catat. Kita catat 500.000. Kemudian hasil penjualan, peralatan yang kita beli, bahan baku lainnya, pengembalian pinjaman. Jadi kita catat berapa modal awal kita, 500 misalnya. Kita beli bahan baku berapa, kita beli peralatan untuk masak berapa. Nanti hasil penjualnya juga kita hitung berapa. Di sini ditulis 540. Berarti kalau modal 500, hasil penjualannya 540, berarti kita dapat keuntungan 40.000. Jadi anggaran usaha ini perlu kita catat per minggu. Nah, jadi harus dicatat. Kalau tidak dicatat, nanti kita nggak tahu ini salahnya di mana. Nah, kenapa nggak dapat untung? Di mana yang nggak sesuai? Apakah harga yang kita keluarkan untuk modal dengan harga jual kita itu sudah sesuai apa belum? Nah, paham ibu-ibu ya? Kemudian di minggu kedua juga begitu, kita catat anggaran usahanya. Kemudian kita perhatikan juga rencana pemasaran. Setelah ada barang nih, barang dagangan kita udah ada. Rencana kita pasarkan gimana? Pastikan barang dagangan bermutu baik. Nah, jenis barang yang akan kita jual, kualitas barang yang dicari pelanggan, kualitas barang yang umumnya dijual. Nah, jenis barang yang akan kita jual itu kita pastikan mutunya bagus. Kalau sayur, sayurnya segar, tidak kotor. Nah, kemudian kualitas barang yang dicari pelanggan. Misalnya kalau sayur, ibu-ibu ini suka sayurnya bagaimana? Apa yang daunnya besar-besar atau yang warnanya hijaunya kuat, lebih hijau, ya. Jadi yang lebih disukai supaya dapat menarik pelanggan. Kemudian cari lokasi berjualan yang strategis. Nah, lokasi yang strategis ini juga sangat berpengaruh ibu-ibu. Kalau barang kita sudah bagus, bersih, kualitas harganya murah, tapi kita jual misalnya di persawahan, nggak mungkin nggak ada orang yang lihat, ya kan? Betul apa betul? Jadi kurang semangat kan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu perlu kita perhatikan lokasi yang strategis. Misalnya jualnya di tempat keramaian yang gampang disinggahi orang, misalnya di simpang Menasa atau di persimpangan Simpangan Ibate. Jadi lokasi ini juga perlu. Kemudian berikan harga murah dan bersaing. Nah, biaya membeli bahan baku dan mengolahnya. Harga jual barang sejenis umumnya harga jualnya nanti bisa memberikan untung. Nah, selain kita mencari untung, harga ini juga harus kita perhatikan dapat bersaing dengan penjual lain. Misalnya, kalau untung saja, misalnya kita nih keluarkan bahan baku dan modal awalnya 5.000 per ikat bayam. Udah, kita jual 10.000, nggak ada yang beli. Oke, kalau laku kita dapat untung, tapi nggak ada yang beli. Karena barang di tempat orang itu bisa jadi lebih murah. Orang kan cari murah ya Bu ya? Ibu-ibu gitu juga kan kalau beli? Ya, betul. Jadi kalau penjual di tempat lain itu menjual 5.000, upayakan kita bisa jual 4.000 misalnya atau 4.500. Dengan catatan kita tidak tekor pastinya ya. Tidak rugi. Jadi pengertian harga bersaing begitu.
Kemudian promosikan barang dagangan setiap saat. Nah, promosi ini juga perlu ibu-ibu. Ini barangnya, ide usahanya sudah ada, barangnya sudah ada, kualitas barangnya bagus, ikannya segar, sayurnya segar, bersih, harganya juga sudah bisa lebih murah dari penjual lain. Kita juga perlu promosi. Ya, apalagi ada anak-anak ibu-ibu yang sudah sekolah, sudah bisa Android, itu bisa di-share, bisa dibuat banner-banner, iklankan, kemudian iklankan di masyarakat, di tempat-tempat arisan, sampaikan, Ibu Ani ini udah jual sayur di tempat dia. Jadi biar diomongkan sama orang, biar menyebar informasinya. Nah, kalau kita jualan nggak ada yang tahu, nggak ada yang beli nanti, gitu kan? Ya. Saya ini orang nggak tahu di sana ada kedai yang jual ikan segar, sayur lebih murah dari tempat lain. Tapi ibu-ibu yang pembeli ini nggak tahu. Nah, jadi makanya perlu promosi. Jadi promosi juga perlu. Baik ibu-ibu, kita sudah belajar tadi mulai dari memulai usaha, kemudian menentukan ide usaha, kemudian mengembangkan dan menilai kelayakan usaha, hal-hal yang menghambat usaha, kemudian sudah kita susun anggaran usaha per minggu, kemudian rencana pemasaran dari barang yang bermutu, kemudian lokasi jualan yang strategis, kemudian harga yang bersaing, dan promosikan barang dagangan. Kira-kira ibu sudah paham? Paham ya? Paham apa paham nih? Paham. Alhamdulillah. Ada pertanyaan ibu-ibu? Mau jualan kurang modal, gimana caranya? Oh, kurang modal ya. Jadi ya mantap. Berarti ini semangat usaha kayaknya sudah ada. Ya. Tinggal nih, ini kayak mana kita mau buka usaha, modal nggak ada, duitnya nggak ada, gitu ya. Gitu ya. Baik ibu-ibu. Ini saya beri gambaran. Kita kan terima bantuan sosial kan rutin. Ya, berapa bulan sekali ibu? 3 bulan sekali ya. Nah, ini ibu Sulita berapa terima bantuan sosial? 725. Nah, saya beri contoh ibu Sulita. Kalau kebutuhan seperti kita sampaikan tadi, kadang-kadang memang bantuan sosial yang kita terima ini tidak selalu bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Betul ya? Ya. Namun kalau 700.000 kita pikirkan, kalau kita pikir nggak cukup, selalu nggak cukup. Tapi kita sisihkan 100.000. Setiap kali pencairan bantuan PKH kita sisihkan 100.000. Bulan Januari, Februari, Maret berapa? Nabung 100.000. Selanjutnya nanti triwulan kedua nabung 100.000. Kemudian triwulan ketiga nabung lagi 100.000. Udah berapa ibu? 300.000. 300.000. Sudah bisa nggak kita beli sayur dijual? Bisa ya. Kecil-kecilan dulu, tidak perlu kita mikir ini saya punya usaha saya harus punya toko, barang banyak, harus besar. Nggak mungkin. Dalam segede mata nggak mungkin kita langsung punya usaha yang besar, ya kan? Tapi mulai dulu. Nah, 300.000, mulai aja dulu. Sudah ada barang, nanti ada pembelinya berapa orang. Selanjutnya nanti di triwulan selanjutnya kita tambah lagi modal. Samping kita ambil keuntungan, bantuan terus kita terima, tiap bulan kita ada untung, nanti modalnya akan bertambah. Nah, jadi mudah-mudahan ibu-ibu dapat membangkitkan niat usaha ibu-ibu dengan cara menyisihkan tiap bulan bantuan sosial seperti saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini dapat memotivasi ibu-ibu sendiri dalam memulai usaha. Mungkin demikian ibu ya. Ya. Terima kasih atas segala perhatian ibu. Kita padati dulu pertemuan P2K2 kita kali ini. Insya Allah bulan depan kita akan bertemu kembali dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dengan sesi yang berbeda. Terima kasih ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.